Bisnis modal dengkul, 10 bisnis yang bisa dimulai tanpa uang. Kamu sedang mencari ide bisnis, namun nggak punya modal buat mulainya. Tenang aja, sekarang ini banyak pilihan ide bisnis tanpa modal yang bisa dimulai dengan mudah di rumah. Berkembangnya dunia teknologi memang memungkinkan setiap orang buat mulai bisnisnya sendiri secara praktis dan mudah. Selain dapat dikerjakan dimanapun, ide bisnis ini juga nggak perlu toko fisik. Selain buat jadi pekerjaan utama, ide bisnis ini bisa jadi penghasilan tambahan buat mahasiswa atau ibu rumah tangga. Meski terhitung lebih mudah karena nggak perlu modal, yang namanya berbisnis tetap harus digeluti secara serius, disertai komitmen yang kuat. Kamu juga harus kreatif supaya berbeda sama bisnis lainnya di mata konsumen. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like supaya video ini terbantu terangkat di rekomendasi YouTube dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Di video ini ada 10 ide bisnis tanpa modal yang bisa jadi inspirasi kamu yang pengen mulai bisnis sendiri. Nah, berikut daftarnya. Nomor 1, jasa sales dan maklar. Jadi sales dan maklar itu bisa jadi ide bisnis tanpa modal yang cukup menjanjikan buat dicoba. Kamu cuma perlu koneksi internet yang baik buat menjual satu produk atau jasa ke calon pembeli atau klien. Selain itu, kamu juga harus punya koneksi relasi yang luas supaya bisa lebih mudah menawarkan produk atau jasa yang kamu jual. Awalnya jadi seorang sales atau maklar bakal cukup sulit untuk mendapatkan klien pertama. Namun seiring berjalannya waktu, kamu sudah mulai dikenal dan terpercaya. Kamu akan jadi orang yang dicari sama klien. Jadi kamu nggak perlu susah-susah lagi cari kerjaan. Penghasilan yang didapatkan cukup lumayan, tergantung dari berapa persentase yang kamu dapatkan dari hasil penjualan produk atau jasa itu. Misalnya jadi sales properti yang gerak di jual beli atau sewa properti, misalnya rumah, ruko, apartemen, sebagainya. Bisnis jadi maklar properti itu bisa jadi bisnis yang menjanjikan karena fee-nya jumlahnya besar dengan effort yang minimalis, cuma modal badan. Nomor 2, menerbitkan buku. Kamu orang yang kreatif dan suka nulis. Kenapa nggak membuat atau menerbitkan tulisanmu aja? Menerbitkan buku jadi sebuah pilihan pekerjaan yang cukup menjanjikan dan tanpa modal sama sekali. Kamu cuma butuh imajinasi, laptop atau komputer buat nulis cerita. Setelah tulisanmu selesai, kamu bisa mengirim tulisanmu itu ke sebuah penerbit supaya bisa diterbitkan dan dijual. Dengan menerbitkan buku, kamu bakal memperoleh uang dalam periode waktu tertentu dari royalti buku yang kamu tulis. Dengan begitu, kamu akan memperoleh sebagian uang dari porsi penjualan buku yang kamu tulis. Semakin banyak buku yang kamu tulis dan kamu terbitkan, maka bakal semakin besar pula jumlah uang yang kamu terima. Nomor 3, menulis konten buat pasar online. Sama halnya sama ide bisnis sebelumnya. Kalau kamu suka nulis, kamu juga bisa menulisnya di pasar online. Misalnya kamu bisa nulis blog sendiri, nulisin blog orang lain, nulis di forum-forum seperti Quora, atau nulis yang dibayar seperti di Steemit. Menulis blog misalnya bisa mendapatkan uang kalau kamu masang iklan online melalui Google AdSense. Yang penting kamu harus konsisten dalam membuat konten yang menarik supaya orang mau mampir ke situs blogmu. Kamu juga bisa nulis konten buat orang lain sesuai dengan permintaan si pemilik situs tersebut. Awalnya buat menunjukkan kualitas tulisan dan wawasanmu, kamu bisa menulis jawaban di Quora. Menulis di pasar online bisa membawa potensi tulisan kamu dibaca banyak orang. Kalau sudah banyak orang baca konten yang kamu buat, biasanya bakal ada pengiklan yang tertarik buat menaruh iklan produk di blog atau situs web tempat kamu menulis. Nomor 4, membuka les privat anak sekolah. Meski udah belajar di sekolah, terkadang ada beberapa siswa yang masih memerlukan les tambahan di rumah buat mata pelajaran tertentu. Kalau kamu paham dengan mata pelajaran tertentu, kamu bisa mencoba jadi guru les privat buat siswa-siswa sekolah yang memerlukan jasa ini. Ini merupakan peluang bisnis tanpa modal yang cukup menjanjikan. Kamu cukup butuh ilmu tentang mata pelajaran tertentu sama smartphone dan laptop. Buat materi pembelajaran, kamu bisa cari materi itu di online tanpa perlu beli bukunya di toko buku. Biasanya kamu diharuskan datangi rumah siswa itu. Namun setelah new normal, sekarang ada juga opsi pilihan les privat online via video call dengan para siswa itu sehingga kamu bisa mengajar dari rumah sendiri. Nomor 5, jual skill jadi freelancer. Kamu punya skill tertentu, misalnya jadi penulis, editor video, atau desain grafis.
Biarpun rate-nya itu nggak sebesar jadi konsultan yang menetap di kantoran, kamu bisa mencoba untuk membuka jasa freelancer online dengan daftar di website khusus freelancer seperti 1000 Lancer, Fastwork, Projects.co.id, dan sebagainya. Melalui situs tersebut, kamu bisa pasang jual jasa skill yang kamu punya dan mempertemukanmu dengan pihak yang membutuhkan jasamu. Usaha ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kamu hanya perlu modal kuota internet dan laptop buat mengerjakan proyek yang dibutuhkan oleh klien. Nah, meski dihitung sebagai pekerja lepas, kamu harus tetap konsisten dan aktif dalam mempromosikan akun freelancermu supaya portofoliomu semakin bertambah dan mudah diakses oleh calon klien. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan berbagai tawaran proyek yang fee-nya juga lumayan. Nomor 6. Membuka jasa kursus online. Kamu juga bisa menjual keahlian yang kamu punya itu secara online. Saat ini banyak tutorial atau jasa kursus online buat mereka yang pengen belajar namun nggak punya waktu datang ke kelas fisik. Kursus online ini jadi pilihan yang kreatif dan praktis dan bisa kamu jadikan peluang bisnis tanpa modal sedikit pun. Kamu bisa membuat konten menarik, misalnya video, audio, bahkan membuka seminar secara online. Kalau keahlianmu udah banyak diakui, bakal banyak peserta yang tertarik buat belajar ilmu dari kamu. Kamu bahkan bisa membagikan ilmu yang kamu punya dengan menerbitkan buku atau via e-book dan menjualnya secara online. Nomor 7. Dropshipping. Kalau kamu suka belajar online, kamu pasti nggak asing lagi dengan istilah dropshipper. Jadi dropshipper merupakan pilihan bisnis tanpa modal dan cukup mudah karena kamu bisa menjual produk orang lain di tokomu tanpa harus menyediakan stok produk dan mengemas pesanan pelanggan. Kamu hanya perlu smartphone dan kuota internet buat mengelola toko dropship itu. Dengan jadi dropshipper, kamu bisa menghasilkan pendapatan tanpa mengeluarkan modal atau takut mengalami kerugian. Kamu cukup perlu pandai dalam mengelola kanal penjualan dan mempromosikan produk yang dijual melalui gambar atau foto yang diberikan para supplier. Pastikan produk yang dijual itu memiliki kualitas yang baik dan buat akun dropship di berbagai e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan sosial media platform seperti Instagram supaya produkmu mudah dikenal dan ditemukan para calon pembeli. Nomor 8. Jasa mengelola sosial media. Sekarang ini banyak orang dan bisnis yang menggunakan sosial media buat mendapatkan penghasilan. Hal ini bisa kamu jadikan peluang buat mendapatkan penghasilan juga. Buat para pemilik online shop, rasanya sulit buat mengelola bisnis sekaligus sosial media mereka, tempat mereka majang dan memasarkan produk. Maka dari itu biasanya mereka mencari admin sosial media buat mengelola akun jualannya. Pekerjaan ini bisa dilakukan di rumah tanpa modal sedikit pun. Kamu hanya memerlukan smartphone, laptop, dan kuota internet. Admin sosial media umumnya bertugas membuat konten yang menarik, berinteraksi dengan para follower, meningkatkan jumlah follower, dan meningkatkan brand awareness dari toko online shop itu. Nomor 9. Konsultan. Bisnis yang bisa dimulai tanpa modal dengan hasil yang menggiurkan itu adalah jadi konsultan. Kamu bisa jadi konsultan sesuai dengan bidang keahlian yang kamu punya, mulai dari IT, marketing, bisnis, hukum, psikologi, dan sebagainya. Bahkan kalau kamu ahli dalam bidang percintaan, kamu bisa membuka konsultasi percintaan dan perjodohan buat mereka yang sedang menghadapi dilema cinta. Bisnis ini membutuhkan modal berupa koneksi internet dan smartphone supaya kamu bisa berkomunikasi sama klien secara efektif. Kamu juga harus punya pemahaman mendalam di bidang tertentu sesuai dengan bidang konsultasimu yang akan kamu geluti. Mungkin saja seiring dengan perkembangan waktu dan portofolio pengalamanmu, bisnis konsultasi ini bakal jadi semakin besar dan bisa kamu jadikan pekerjaan utama. Nomor 10. Membuka jasa IT support. Dewasa ini hampir semua pekerjaan membutuhkan IT seperti komputer dan sebagainya. Meski begitu, nggak semua orang pandai dalam menggunakan alat-alat ini, terutama generasi-generasi zaman old. Orang gaptek ini bisa kamu jadikan peluang bisnis kalau kamu paham dunia per-IT-an. Kamu bisa membantu orang install software tertentu di gadget mereka, merakit komputer, membuka servis laptop atau komputer yang rusak dari software, hardware, dan sekarang ini juga kamu nggak perlu membuka toko fisik supaya jasamu bisa dilihat orang lain. Cukup dengan promosi di sosial media atau membuka toko online supaya jasamu bisa dilihat calon klien. Jasa IT support ini bisa dilakukan dengan antar jemput, kirim-kirim, atau langsung dikerjakan di rumah pelanggan. Hai, buat kalian yang tonton videonya sampai habis, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Waktu kalian sangat berarti buat saya. Kalian merasa video ini bermanfaat, baiknya kalian like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi yang sama. See you in the next video. Bye-bye.